Ya guys, di sini tidak seperti biasanya ya. Gue memunculkan diri di awal pembuka video. Yang biasanya kalian sering ngeliat gue tuh memunculkan diri di akhir penghujung acara. Jadi eh, ya ini gue ceritain aja ya. Jadi kemarin tuh gue upload video yang ngebahas tentang kejanggalan-kejanggalan dalam film horor Trick. Nah itu durasinya lumayan panjang guys. Kalau di video aslinya itu 1 jam 6 menit. Nah setelah gue upload itu kan ternyata banyak kena copyright claim tuh beberapa scene dalam konten tersebut. Setelah diedit berdasarkan arahan dari YouTube editor, di trimming gitu kan, itu kepangkasnya banyak guys, jadinya videonya cuma berdurasi 17 menit. Nah itu gue ngelihat hasilnya, nonton lagi kan dari yang video 17 menit tersebut, kayak nggak puas gitu loh, kayak ada yang ngeganjel atau menggelitik lah. Nah makanya ini gue bikin versi lengkapnya. Setelah gue edit-edit tadi itu ternyata lolos lolos copyright claim semuanya. Jadi kan ya makanya ini gue bikin lagi versi yang lebih lengkapnya guys, untuk pembahasan mengenai kejanggalan film horror Trick. Ya ini tanpa berpanjang kata lagi, silakan saksikan videonya aja guys. Enjoy it. Selamat pagi guys, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian nonton video YouTube ini. Berjumpa kembali dengan gue di konten kali ini. Gue akan ngebahas mengenai film horor yang pernah gue tonton yang berjudul Trick. Nah, film Trick ini yang akan gue bahas kali ini adalah salah satu dari sekian banyak film horor produksi Hollywood yang disutradarai oleh Patrick Lussier, dirilis pada tahun 2019. Nah, di sini untuk film Trick ini adalah film lepas yang sudah gua tonton sendiri ya guys, dari awal sampai dengan akhir filmnya. Jadi gue nonton itu secara keseluruhan guys. To be honest, sebetulnya gue itu lebih prefer nonton film seri barat daripada film lepas. Jadi gue nggak terlalu suka sih sebenarnya kalau nonton film lepas. Gue lebih senang tuh film seri yang ada season 1, season 2, season 3 seperti itu ya guys ya. Tapi untuk film horor ini memang pada saat itu berhasil menarik perhatian gue. Terutama ketika gue nonton di bagian awalnya ada adegan pembunuhan yang cukup sadis di malam Halloween. Jadi settingannya itu kejadiannya pada saat malam Halloween di sebuah kota di negara bagian New York. Ya, di sini kita lihat dari laman wikipedia.org. Di sini disebutkan bahwa Trick ini adalah film horor bergenre slasher film. Itu keluaran tahun 2019, disutradarai oleh Patrick Lussier. Ya, tadi sudah gue sebutkan ya nama sutradaranya, dan dibintangi oleh dua aktor utamanya, yaitu Omar Epps. Ya, di sini Omar Epps dan ini aktor Jamie Kennedy. Oke. Di sini untuk pemeran utamanya sebetulnya menurut gue lebih tepat disebutkan itu ada sosok yang bernama Sheriff Lisa Jane ya. Nah, ini sebenarnya pemeran utamanya selain Omar Epps. Kalau si Omar Epps sendiri itu memerankan sosok polisi bernama Detektif Mike Denver. Jadi ini untuk pemerannya sendiri menurut gue lebih tepat untuk yang polisi perempuan ya.
Lisa Jane. Nah, ini Ellen Adair. Ya, ini bisa kita lihat namanya Ellen Adair memerankan Sheriff Lisa Jane. Oke. Ya guys, di sini sebetulnya kalau untuk film trik sendiri itu menurut gue jelek ya filmnya. Jadi salah satu film horor yang menurut gue sih eh, tidak berkualitas gitu kan. Cuma memang menarik sih kalau pada saat waktu itu gue nonton di awalnya kayaknya seru gitu kan filmnya. Ya di sini dari beberapa review yang gue dapatkan di beberapa laman perfilman pun ini memang eh, untuk hasil reviewnya kebanyakan bilang filmnya jelek guys. Jadi kayak ini nih dari laman imdb.com ya. Ini disebutkan no nonsense detective. Jadi uh, tries to track down a mass murderer named Trick who is terrorizing a small town. Jadi memang si tokoh sosok polisi di dalam film tersebut itu memang kelihatannya sangat tidak kompeten ya guys. Makanya dibilangnya no nonsense detective. Jadi ya ini pemeran utamanya salah satunya namanya ya aktornya namanya Omar Epps. Dia memerankan sosok detektif Mike Denver. Jadi emang kelihatan di film tersebut ya, buat yang udah nonton filmnya memang kayak nggak kompeten gitu guys, kayak kurang berwibawa lah gitu. Nah, ini kalau untuk polisi ceweknya sih ya sosok lah. Cuma emang kelihatan yang dari detektif cowok, pemeran polisi prianya itu sangat tidak kompeten guys. Dan di sini juga ada review dari laman rogerebert.com ya. Ini salah satu ya mungkin untuk yang uh, sudah familiar dengan perfilman Hollywood, nama Roger Ebert ini memang uh, dikenal sebagai salah satu kritikus terkemuka ya untuk film-film Hollywood, Roger Ebert. Ya, ini dia sendiri bilang guys, jadi kalau untuk film trik ini gue bacakan aja ya. Horror fans are very forgiving. As long as we are not bored, we often overlook the flaws of a genre film. Nah ini makanya ini sebenarnya untuk bahasan film trik ini juga gue akan ngebahas beberapa flaws atau kejanggalan dari film tersebut guys. Jadi di sini dibilang ya I was never bored, but this movie makes zero sense. Ya, tadi udah disebutin juga ya. Jadi memang film ini nggak make sense gitu kan. Dan mengandung beberapa aspek perfilman yang buruk ya. Di antaranya dari segi filmografi, sinematografinya, kemudian acting, penulisan skenario atau naskahnya, ya pretty much everything lah. Dari berbagai macam aspek film ini terbilang jelek gitu kan. Ya memang filmnya sih lumayan sadis guys. It is remarkably grisly and violent ya. Di mana banyak sekali adegan pembunuhan itu yang sangat berdarah. Containing a body count dan that ups the double digits. Jadi jadi jumlah korban pembunuhannya yang terekam dalam film tersebut itu di atas 10 korban pembunuhan atau 10 orang. Dan almost all of the victim of its quality kills see their insides before they die. Ya memang sangat menyeramkan, cukup sadis. Jadi kelihatan organ bagian dalamnya ya guys dari tubuh para korban pembunuhan tersebut. Jadi di mana saat ini kita sedang memasuki era elevated horror, often means low body counts. Jadi korban pembunuhannya atau korban pembantaiannya itu sedikit
Nah, ini film ini cukup mengejutkan karena dia ya tipikal lah dari genre slasher feature, in which dozens of people die in bloody violent ways. Jadi memang belasan korban di dalam film ini digambarkan itu dibantai secara sadis, secara sangat berdarah gitu ya, bloody and violent ways. Nah, cuma ya gitu, ya untuk apa, dari segi sinematografi ya cukup segitu aja yang lo dapat gitu kalau lo nonton film ini. Jadi untuk apa, the logic atau jalan ceritanya itu memang banyak yang nggak masuk akal, nggak nyambung gitu kan, atau terlalu apa, too good to be true, atau terlalu ajaib atau apalah whatever ya. Jadi memang ya secara keseluruhan ya overall sih ini this is a bad show. Film yang jelek sih. Film ini diawali dengan kejadian pada malam Halloween di tahun 2015 di sebuah kota bernama Benton di negara bagian New York. Nah, di saat itu seorang siswa SMA bernama Patrick Weaver, atau lebih dikenal dengan panggilan Trick, itu memainkan sebuah permainan ya yang disebut Spin the Bottle. Spin the Bottle. Nah, ini mungkin bisa lo lihat nih di laman Wikipedia ya. Itu menggunakan sebilah pisau, oke, dengan ada tulisan trick dan treat yang dipahatkan atau diukir di kedua sisi pegangannya gitu kan. Nah, di sini kejadiannya jadi ada beberapa orang menggoda Trick atau mengejek Trick ya, menyuruh dia untuk mencium anak laki-laki yang lain. Nah, kemudian Trick ngamuk nih, dia ngamuk terus menikamkan pisaunya ke beberapa orang remaja. Ya, di sini disebutkan 5 teens, menikam mereka hingga tewas ya, stabs to death before being stabbed with a fire poker. Jadi sebelum dia sendiri ditusuk dengan fire poker. Jadi fire poker itu kayak apa, perapian gitu kan. Biasanya ada tongkat tuh untuk menyodok-nyodok arang yang digunakan untuk sebagai bahan bakar apinya gitu. Nah, kemudian di rumah sakit si detektif Mike Denver ini dia pengen menghilangkan apa, cat wajah di si Patrick ya, supaya bisa melihat muka aslinya, tapi dengan satu dan lain cara si Patrick ini bisa apa, membalikan ranjang rumah sakit dan melarikan diri. Nah, di tengah pelarian dirinya itu dia sempat membantai beberapa orang menggunakan peralatan bedah. Oke, kemudian di sini disebutkan detektif Mike Denver dan rekannya Sheriff Lisa Jane itu menembak Patrick beberapa kali guys ya, dan dia akhirnya terjatuh dari jendelanya itu dari lantai 5 atau lantai 4 gitu ya. Apa kejadian di film tersebut disebutkan dia terjatuh tuh dari lantai 5 atau lantai 4 rumah sakitnya itu ke jalanan yang berada di bawah. Nah, kemudian anehnya dan atau ajaibnya dia menghilang gitu kan. Apa ditenggarai sih menghilang, tercebur ke dalam sebuah sungai. Mungkin setelah dia kecebur itu dia bisa berenang gitu. Nah, ini yang jadi kejanggalan juga guys. Ya nanti kita akan perlihatkan videonya ya. Jadi orang udah ditembak di belakang, di punggung bagian belakang. Kemudian dia terjatuh dari lantai 5 atau lantai 4 lah rumah sakit, jatuh ke jalanan, ya seharusnya udah meninggal ya guys. Kalau dalam kehidupan nyata itu
kecil kemungkinan dia bisa bertahan hidup gitu kan. Tapi di dalam film ini dia ajaibnya bisa kabur guys, masih bisa melarikan diri gitu. Ya nanti gua akan perlihatkan videonya. Ini untuk awalan pembukanya mungkin bisa gue kasih lihat untuk trailernya terlebih dahulu ya guys. People want a monster that they can fear. Ya, ini bisa kita lihat ya, tadi dia membantai beberapa orang remaja, guys. Nah, ini pisau yang digunakan untuk pembantaian tersebut. Get down! You discharged your weapon 5 times into the guy. How's he still alive? He isn't. Trick comes back every Halloween. I've never been a believer. But this is pure evil. Oke guys, nah di sini kita akan lihat ya cuplikan adegan atau scene dari film Trick tersebut yang memperlihatkan Trick dengan satu dan lain cara berhasil membalikan ranjang rumah sakit dan menyerang detektif Mike Denver. Kemudian dia berhasil melarikan diri dari ruang operasi dan melukai atau menikam sampai membunuh beberapa pegawai rumah sakit. Kita saksikan cuplikannya. How is it? Hell of a scar in his future, but a little bit of luck. Ya, di sini tadi gue lupa ya guys. Ini gue perlihatkan ini sosok Sheriff Lisa Jane. Ya, ini dia nih. Kemudian ini sosok detektif Mike Denver. How is it? Hell of a scar in his future, but a little bit of luck. He'll be back on his feet in no time. Give us a minute, Doc. I know they said this kid did some terrible things, but do I need to remind him his rights? No. Patrick, you already know Sheriff Lisa Jane. Look, I heard you're a good kid. What made you lose it tonight? Were you provoked? Ya guys, ini seperti bisa kalian lihat ya. Jadi ini dia mengecat wajahnya sehingga muka aslinya tidak begitu kelihatan, dan si detektif Mike Denver ini ingin menghapus cat wajahnya tersebut, guys. Did you feel threatened? Were those kids bullying you? Hey, can we get somebody to come wipe this crap off his face? I'd like to see who I'm talking to. Of course. Kid, you gotta work with me. If you want my help, you gotta tell me your side of the story. This isn't gonna do. And the strong, silent types, they don't last long in prison. And I gotta tell you, you're looking at more than life. Help him out, Doc. Which way did he go?
Did you see him? Hey, come here, kid. Come here, kid. Hey. Hey. Let her go. Hey. Stop. Come on, Patrick. Don't do it. Don't do it. It's over. Oke, nah ini kan bisa kalian lihat ya. Ini udah ditembak beberapa kali, guys. Dan gue rasa itu dari tembakan tadi ada yang mengenai bagian jantungnya atau bagian organ vitalnya yang lain ya. Harusnya ini udah ya. Oke. Kita lihat. Nah, oke guys. Itu kelihatan tadi dia posisi terjatuhnya di jalanan di bawah itu ya bukan dalam keadaan sadar ya guys. Jadi dia sudah tertembak kemudian jatuh ke bawah. Ini bisa kalian lihat kan posisinya tengkurap gitu. Ini dalam kehidupan nyata sudah pasti mati guys. Nggak mungkin bisa bertahan hidup. Nah cuma ajaibnya ujug-ujug bisa meloloskan diri gitu. Ya ini sungguh luar biasa guys. Sungguh luar biasa ketidakmungkinannya. Come on. You okay? Come on. No. Hey, Nah. did you see him? Where'd he go? Of course I saw him, shithead. That's why I swerved. Did you see him get up? Oh, look. This way. Nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi tubuhnya udah nggak ada lagi guys. Pas mereka si polisi Mike Denver dan Lisa Jane itu turun ke bawah, mereka ngelihat ke jalanan tubuhnya si Patrick Weaver tuh nggak ada lagi gitu kan. Ya ini kejanggalan yang ya cukup krusial sih bagi gue sih. Ya dalam kehidupan nyata nggak mungkin orang bisa bertahan hidup gitu setelah terjatuh dari lantai 5 sebuah rumah sakit. Here. Shit. He's in the river. Never seen anything like that. Oke guys, sebetulnya gue mau kasih sedikit bocoran ya. Jadi nanti dalam perkembangan film yang selanjutnya itu ketahuan. Jadi nih. Nah ini ada polisi yang bersekongkol guys. Ada polisi yang bersekongkol. Ya. Did you see Oke. him get up? Oh, look. This way. Nah ini polisi ini bersekongkol. Cuma ya itu tadi kan dia jatuh dari lantai 5, posisi jatuhnya tengkurap gitu kan. Ya gue dalam kehidupan nyata itu besar kemungkinan udah pasti meninggal gitu kan. Nggak mungkin bisa selamat. Walaupun akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi yang bersekongkol tersebut. Ya bisa kita lihat sosoknya ini ya guys. Oke guys, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan mengenai kejanggalan film trik. Nah, di sini dari laman Wikipedia kembali gue kutip ya. Jadi setelah melakukan aksinya di tahun 2015, nah si trik ini muncul kembali guys di tahun 2016 gitu kan. Nah, dia menggunakan pisau yang sama untuk membunuh
beberapa siswa dan guru sebuah SMA pada saat malam Halloween. Jadi acara dansa nih ceritanya, acara dansa di malam Halloween. Nah, kali ini kejadiannya di kota Riverton. Kota Riverton, negara bagian New York. Oke, nah kemudian setahun kemudian guys, di saat yang sama malam Halloween itu di tahun 2017, more bodies are found at a Halloween party in Hudson Village. Jadi lebih banyak lagi tubuh ditemukan, ya, jenazah orang-orang yang sudah meninggal ditemukan pada sebuah pesta Halloween di sebuah kota bernama Hudson Village di negara bagian New York. Nah, kemudian ada lagi nih di tahun 2018 guys, tepatnya tanggal 30 Oktober atau saat malam Halloween. Nah, jadi di tahun 2018 pun itu si Trick ini mengejutkan mereka dengan dia berhasil membunuh 2 orang agen polisi. Nah, ini kalau kita telusuri ya guys, maksudnya kan dia pertama kali melakukan pembantaian itu tahun 2015 guys. Di negara bagian New York, tepatnya kota Benton, ya kan. Dan ini korbannya ya cukup banyak gitu kan, korban meninggal karena pembunuhan dia gitu. Nah, kemudian di tahun 2016 dia muncul lagi guys. Di negara melakukan kejahatan pembunuhan yang sama, tepatnya di malam Halloween gitu kan. Di negara bagian New York juga, walaupun kotanya berbeda gitu kan. Nah, kemudian berlanjut lagi guys tahun 2017 gitu kan. Di negara bagian yang sama juga di New York, ya kotanya beda sih, di Hudson Village. Maksud gue gini guys, ini kan dari tahun 2015 gitu kan ke tahun 2016 itu kan ya kurun waktunya 1 tahun ya, 365 hari gitu loh. Ya masakan gitu kan udah sepanjang rentang waktu tersebut polisi negara bagian New York tidak berhasil menemukan si Patrick Weaver, ya kan. Waktunya cukup lama loh, 1 tahun. Dan ini pun dia udah ditenggarai akan melakukan kejahatannya pasti di malam Halloween lagi gitu kan. Ya masa kan nggak berhasil ditemukan gitu kan, atau ditangkap orangnya. Ya menurut gue sih polisi negara bagian New York pada kurun waktu tersebut ya, 2015, 2016 gitu kan, 2017 itu pasti sudah punya perangkat yang canggih lah. Ya facial recognition atau apapun gitu kan. Dan setahu gue Amerika Serikat khususnya negara bagian New York itu sudah punya banyak CCTV yang dipasang di area publik, di tempat-tempat umum, bahkan di jalan tol sekalipun guys, itu dia ada perlengkapan CCTV-nya. Ya masakan dari kurun waktu 2015 ke 2016 gitu kan, terus dari 2016 ke 2017, bahkan dari 2017 ke 2018 masakan nggak ketemu gitu kan, nggak berhasil menangkap satu sosok bernama Patrick Weaver gitu kan. Ya ini kejanggalan yang cukup luar biasa guys, kemustahilan yang cukup luar biasa kalau menurut gue. Ya nanti kita akan lihat cuplikan-cuplikan adegan filmnya. Ya di sini gue akan perlihatkan mengenai aksi pembunuhan brutal yang dilakukan Trick dari tahun ke tahun. Nah, di sini kita akan awali untuk cuplikan
video kali ini itu dari yang tahun 2016 ya guys. Karena yang dari tahun 2015 itu tadi sudah cukup banyak kita bahas. Oke, di sini untuk cuplikan fragmen yang di tahun 2018. Nah, ini bahkan cukup istimewa guys. Karena apa? Karena korban pembunuhannya yang dilakukan oleh si Trick ini adalah polisi. Ya, mereka adalah law enforcement officer. Ya, di sini diperlihatkan mungkin sepertinya agen FBI ya. Jadi ada sosok dua orang agen FBI, seorang pria dan seorang wanita. Nah, ini ya kita lihat aja dulu ya. Oke guys, nah ini yang di Hello di tahun 2016 tuh di Riverton ya, negara bagian New York. Check this out. This guy. What the hell are you supposed to be? Oke, di sini kita langsung fast forward aja ya. Kita cari nih yang tahun 2017. Oke. Floated there? Gotta take this. Oke, nah ini yang terjadi di tahun 2017, tepatnya di kota Hudson Village, negara bagian New York. Why is that? Let's say you survived the bullet wounds and the freezing water, and you return each year to inflict revenge as performance art. Trick's a regular boogeyman. He's got a lot of fans online. He's viral. Saw those already. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Oke, nah ini guys. Ini yang terjadi di tahun 2018. Oke, nah ini nama tempatnya sebuah kota Shady Creek. Sama, ini semuanya terjadi di negara bagian New York, guys. Ini tahun 2018 ya. Nanti gue perlihatkan anggota polisi yang jadi korbannya. All three attacks happened within towns along the river, farther south each time. Tomorrow night, it'll be one of these towns. With the FBI's help, we can stop them. Nah ini guys, salah satunya detektif berkulit hitam ya. Gue nggak tahu sih namanya siapa. Ya ini salah satu korban pembunuhannya. Dia seorang polisi guys. Trick wore a two-faced pumpkin mask with face paint underneath. In 2016, the assailant wore a white demon mask, face paint underneath. Nah ini ada kelihatan sosok wanita yang bermain biliar. Ini rekannya juga nih sesama polisi. In 2016, the assailant wore a white demon mask, face paint underneath. In 2017, it was a skull mask, and though we have no witnesses, forensics confirmed that there was paint in the mask. His makeup design changes each year to hide the shape of his face, but I have no doubt all three were Trick.
Why call him by his nickname? Oke, nah ini nih. Jadi ini mereka berdua itu nantinya akan dibantai secara sadis dan cukup mengerikan oleh si Trick atau Patrick Weaver. Nah, ini seharusnya kalau memang yang jadi korbannya anggota kepolisian, apalagi jumlahnya 2 orang, itu sudah sangat cukup menarik perhatian, guys. Dan pasti akan diprioritaskan untuk dikejar pelaku pembunuhan sampai ke ujung dunia sekalipun. Ya, ini kalau misalnya bisa sampai lolos ya, guys. Karena ini kan ternyata berlanjut nih sampai dengan tahun 2019, si Trick itu belum tertangkap juga. Itu cukup aneh dan mengherankan, guys. Dalam kehidupan nyata, gue rasa ya kecil, sangat kecil kemungkinannya lah untuk tidak tertangkap. Apalagi kalau yang sudah jadi korban itu para anggota kepolisian, guys. Membunuh anggota polisi di Amerika sana itu hukumannya sangat berat. Dan biasanya pelakunya tidak akan bisa meloloskan diri dalam jangka waktu yang lama gitu. Ya nggak mungkin lah sampai setahun gitu kan dia bisa berkeliaran bebas. Nah ini guys, ini udah tahu-tahu udah nyampe aja tahun 2019 nih. Kembali lagi ke kota Benton. Nah ini kan sampai dengan tahun tersebut itu si Tricknya belum ketangkep, guys. setelah dia bunuh 2 orang anggota polisi yang tadi, belum ketangkep sampai tahun 2019. 1 tahun berjalan gitu kan, 365 hari masih belum ketangkep juga. Oke, kita fast forward aja, kita skip aja. Nah ini guys, jadi si Trick ini dia meninggalkan semacam pesan kepada detektif Mike Denver. Ada tulisan yang ditorehkan dengan darah manusia di sini. He's back. Don't start with that. Then why'd you bring me in? Your name's on the wall, Mike. Exactly. You made a lot of enemies over the years. It could be any one of them. Oke, kita cari-cari lagi. Nah ini ada satu scene guys, dimana si Trick menampakkan diri di siang hari, tengah hari bolong begitu kan, di semacam pelabuhan. Yang gua nggak habis pikir nih, kenapa si Sheriff Lisa Jane ini tidak meminta bantuan atau backup melalui radio polisi, karena ya kalau kayak gini kan istilahnya nggak mungkin mereka berdua aja gitu kan, sama-sama polisi wanita gitu. Pasti mereka akan meminta dalam kehidupan nyata, kerja kepolisian itu pasti situasi seperti ini akan minta bantuan atau backup. Ya ini nggak mungkin lah cuma mereka berdua aja gitu kan. Pull your gun. Do it. I'm gonna wing you around.
Memang banyak kejanggalan-kejanggalan ya guys dalam film ini. Sangat mustahil terjadi dalam kehidupan nyata. Oh ya, di sini gue mau menambahkan aja guys. Jadi ada satu orang lagi nih, petugas kepolisian yang jadi korban pembunuhan sadis Citric. Nah, ini rekannya Sheriff Lisa Jane. Nah, ini orangnya ya. Jadi ini tadi fragmen sebelumnya lupa gue sebutkan. Ini dia nantinya juga akan dibantai secara sadis, guys. Nah, ini dia dijebak nih guys, semacam ranjau lah istilahnya ketika masuk ke dalam pintu. Nah ini loh, nah ini bisa lo lihat kawat ranjaunya ya guys. Sampai akhirnya dia terluka, kemudian dia dibawa ke dalam sebuah mobil polisi, ternyata malah jadi korban pembunuhan sadis Citric di dalam mobil polisi tersebut guys. Nah, ini ada satu scene guys, dimana si Citric menampakkan diri di siang hari, tengah hari. Nah, ini bisa kelihatan mobil polisinya yang ini nih. Oke, di sini kita akan ngebahas untuk kejanggalan selanjutnya. Ini ada beberapa adegan di mana detektif Denver ditusuk berkali-kali, tetapi di akhir film diperlihatkan kalau dia masih bertahan hidup, walaupun jalannya tertatih-tatih. For your info, ternyata pelaku pembunuhan Trick ini lebih dari satu orang. Nah, mereka ini tergabung dalam satu kelompok. Yang mengejutkan adalah salah dua dari kelompok tersebut adalah seorang polisi, rekan Denver dan Jane sendiri. Dan ada seorang dokter rumah sakit yang pernah merawat Patrick Weaver dan Sheriff Jane. Ternyata dia juga salah satu anggota komplotan tersebut, guys. Kemudian ada kejanggalan lainnya. Di sini ada sesosok anggota Trick. Jadi setelah dia bergulat hebat lah, perkelahian hebat dengan detektif Denver dan berhasil menusuk detektif Denver di beberapa bagian tubuh. Nah, setelah itu dia ditembak oleh seorang gadis yang ayahnya dibunuh oleh salah satu komplotan Trick. Gadis ini bernama Cheryl Winston. Nah, tembakan yang dilakukan Cheryl tersebut itu dilakukan berkali-kali guys, tetapi ajaibnya sosok Trick tersebut masih bisa berdiri kokoh. Ya, jadi kalau kita amati tembakan Cheryl tersebut, ada beberapa diantaranya yang mengenai paru-paru dan jantung guys. Nah, dada sebelah kiri dan dada sebelah kanan. Tetapi anehnya sosok Trick ini masih bisa bertahan hidup. Kalau di dalam kehidupan nyata hal tersebut mustahil terjadi ya. Ya logikanya kalau ada orang ditembak berkali-kali begitu ya di bagian dada sebelah kiri dan kanan, tentunya itu sudah mengakhiri hidupnya. Jadi akan ada peluru yang mengenai organ vital, baik itu paru-paru ataupun jantung ataupun empedu, whatever lah, yang pasti ya orangnya udah pasti akan meninggal guys. Oke, kita langsung saksikan saja cuplikannya.
You're not some supernatural evil. You're just a narcissistic. Ya seperti biasa ini kita skip aja ya. Kita cari adegan yang menjelaskan hal-hal tersebut. Nah ini guys, kita lihat guys, ini dia ditembak berkali-kali dan kena dadanya gitu kan, entah itu dada sebelah kiri atau kanan. Oke, ya di sini gue juga akan memperlihatkan kejanggalan selanjutnya. Jadi dalam beberapa cuplikan diperlihatkan detektif Denver itu ditusuk ya guys, ditusuk berkali-kali oleh beberapa anggota komplotan trik. Itu ya tusukannya lumayan keras, kena di bagian dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya sama tadi juga yang si Cheryl nembak salah satu anggota komplotan, ya ini bisa kita lihat ya. Jadi dia diterjang detektif Denver dan terjatuh di atas kap mobil. Nah sama detektif Denver juga ditusuk berkali-kali gitu kan, dengan sebilah pisau oleh beberapa anggota komplotan trik, tapi masih bisa bertahan hidup guys. Jadi itu tusukannya kena dada entah itu yang sebelah kanan atau kiri. Ya udah pasti ada yang kena organ jantung, paru-paru atau empedu atau apalah gitu kan. Kalau dalam kehidupan nyata sangat mustahil sekali ya bisa bertahan hidup gitu. Pasti tusukan-tusukan itu akan mengenai organ vital dan menyebabkan kematian gitu kan. Ya nggak mungkin lah kalau dalam kehidupan nyata bisa bertahan hidup gitu kan. Oke, kita lihat aja cuplikannya. Gosh. Oke, kita skip aja ya. Kita langsung ke bagian yang dimaksud. Nah ini deh, kita bisa lihat ini salah satu anggota komplotan adalah polisi, kalau nggak salah namanya Stewart. Yang namanya Stewart ini, polisi itu sendiri. Buddy. I used to work at a cop bar. I'm not as cop born. You. Hey, Pumpkin. Next round's on me. I shot you in the maze.
Nah, ini bisa kita lihat guys, yang menusuknya itu beberapa orang, 3 orang ya. You were all tricked? People want a monster that they Kita can langsung fear. skip aja guys. Kita cari adegan yang dimaksud. Nah, ini mulai terjadi penusukan-penusukan nih. On the planet. If you can believe, anyone can. Man, you just don't get it. You're dying. And when you're dead, you're dead. But after tonight, we'll grow. A little more next year. And the year after that. And the year after that. Nah, ini tusukan kedua. Kan lumayan parah ya tusukan kayak gitu. Bisa mematikan seseorang. Nah, ini tusukan ketiga. Because the truth is, no one needs a reason to be evil. We do this because we can. Ini adalah Patrick Weaver sendiri guys ya, yang memakai kursi roda. Ya mungkin dia mengalami kecacatan setelah tadi di awal video gue jelaskan terjatuh dari lantai ke-5 gitu kan. Kemudian posisi jatuhnya juga tengkurap di jalanan di bawah rumah sakit. Because we're good at it. Now, I'd love to stay and watch you die. But, I really Ya, need to go sepertinya find dia the ikut show. menusuk juga guys. Nah kan, udah berapa kali tusukan tuh. Ya untungnya ini datang Cheryl Where is he? dan seorang polisi. Denver. Denver. Get home. Denver. Denver. Where did he go? Where did he go? No, 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 no. Stay with me, stay with me. Denver. Stay with me, stay with me. If you die, he wins. You want that? Where did he go? Shut your ass down. Did you see him? Where did he go? There was blood, but no body. He just disappeared. He was gone, just like before. Like some sort of Halloween nightmare. Ya guys, di sini gue mau koreksi sedikit nih untuk nama polisi yang jadi anggota komplotan Trick. Itu bukan Stewart ya, tapi Deputy Slater. Ini gue kasih lihat di bagian casting. Oke, nah ini namanya Deputy Slater. Ya di sini bisa akan gue perlihatkan ya guys. Jadi di mana para atau beberapa pelaku komplotan Trick ini akhirnya memperoleh balasan yang setimpal atas perbuatan mereka ya. Ini dimulai dari sosok yang namanya Patrick Weaver yang
berkursi roda, ya dia sudah jadi cacat ya guys, dan dia mengenakan seragam atau wearpack berwarna oranye yang merupakan seragam tahanan di penjara. Nah, di sini dia ingin menghapus rekaman atau recording dari kejadian di tempat parkir tadi. Ya memang dia akhirnya bisa menghapusnya. Nah kemudian datanglah Cheryl yang mengkonfrontasi dia dan akhirnya bisa membunuhnya. Kemudian Cheryl mendatangi ruangan tempat Sheriff Jane dirawat. Kebetulan di situ juga ada Deputy Slater. Nah akhirnya si Deputy Slater juga mendapatkan imbalan atau balasan yang setimpal atas perbuatan pembunuhannya. Oke guys, kita saksikan saja cuplikannya. You killed them. You hurt me. Your back really is broken. I hope that hurt, you fuck. You and all the others like you killed my dad, killed Denver. Fuck you and fuck your friends. I stopped you last time too. Ya, akhirnya si Patrick berhasil ditusuk dengan pisau oleh Cheryl dan dia meninggal. Ya, sungguh suatu kepuasan batin tersendiri, guys. Melihat pelaku kejahatannya akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Terbunuh dia oleh tusukan pisau Cheryl. I know your secret. You're nothing. And this time, you're really dead. One.
Trick is a they. Ya, ini sekarang giliran Deputy Slater yang dikonfrontir oleh Cheryl. Ya, dengan diperlihatkannya topeng labu Halloween ini, dia tidak bisa menyangka lagi guys atas keterlibatannya sebagai anggota Trick. Ya, kita bisa lihat di sini topeng labunya ya. And you're one of us later. What do you mean, one of them? You know me. Sheriff, I'm not. Ya, akhirnya Deputy Slater meninggal, ditusuk oleh Sheriff Jane. Ya, sungguh suatu kepuasan batin tersendiri, guys. Aduh, seru juga nih. Oke guys, sekarang kita sampai di bagian penghujung dari cuplikan film ini. Jadi di sini diperlihatkan kalau untuk anggota komplotan Trick itu ternyata adalah Dr. Steven yang selama ini kita tonton di sepanjang film. Itu dia bekerja di rumah sakit, pernah menyelamatkan atau merawat si Patrick Weaver, kemudian pernah merawat juga Sheriff Lisa Jane. Nah, di sini ya sangat dalam kehidupan nyata ya guys, sangat kecil kemungkinan gitu kan seorang dokter yang profesinya mulia menyelamatkan hidup para pasiennya itu ternyata memiliki kepribadian ganda guys, sebagai psikopat pembunuh sadis. Ya ini kalau dalam kehidupan nyata sih perbandingannya 1 berbanding 1 miliar mungkin ya guys ya. Sangat kecil kemungkinannya terjadi gitu kan, seorang dokter yang juga berperan sebagai psikopat pembunuh sadis gitu kan. Terus ada lagi nanti di akhir film ini diperlihatkan sosok detektif Denver yang ternyata masih hidup guys setelah sempat mengalami beberapa kali tusukan ya, yang tadi mungkin sudah gue jelaskan juga. Itu ya menurut gue juga kecil kemungkinan sih untuk bisa bertahan hidup. Ya kita langsung saksikan saja cuplikannya. Nah, ini dia sosok Dr. Steven setelah dia membuka topeng labunya ya. Ketahuan dia anggota komplotan juga. Dan ini diperlihatkan juga ternyata dia yang diam-diam memberikan kunci untuk melepaskan borgol. Pada saat itu si Patrick Weaver sebagai pasien yang dirawat olehnya, sehingga dia bisa melarikan diri. Nah, ini dia guys ya. Terlihat di sini dia menyelipkan kunci. Nah, ini kuncinya guys untuk membuka borgol tersebut. Let's go. So, we move south. All right. This way. Yeah. Good. Sounds good. I'm gonna say this every day.
Because every day, I want you to know you have a choice. And every day, I'll give you the same answer. I'm coming with you. 3 Tricks are dead, but they wanted to look supernatural. They found like minds to join their little cult before. You know, find new recruits. Probably already have. We find them. And we will. Nah, ini dia guys, sosok detektif Denver yang berjalan tertatih-tatih ya guys. Ternyata masih hidup guys.